Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang pemijahan ikan lele secara alami. Jadi pada pemijahan ikan lele secara alami ini banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan ya. Yang saya lihat pada umumnya petani melakukan pemijahan secara alami ini banyak kendala karena sering terjadinya kegagalan saat proses pemijahan. Jadi maka dari itu saya di sini ingin menjelaskan beberapa teknik cara budidaya ikan lele secara alami. Untuk tahapan awalnya ini kita lakukan adalah persiapan media. Jadi medianya kita persiapkan dulu seperti kolam. Untuk ukurannya itu relatif ya, tergantung yang kita inginkan aja. Untuk persiapan itu kita lakukan pada beberapa kolam, yaitu persiapan pada kolam pemijahan dan persiapan pada kolam penetasan nanti, seperti itu. Jadi pada persiapan kolam ini kita lakukan yang pertama penyeterilan dulu menggunakan larutan kaporit lebih tepatnya. Jadi kita sterilkan dengan larutan kaporit. Setelah itu kita isi air dan kita inapkan selama 2 hari. Nah, setelah kita inapkan selama 2 hari, kita lakukan pemasangan kakaban tempat menempelnya telur si ikan lele tersebut. Seperti itu. Untuk kakabannya jangan lupa kita timpah dengan batu ya, supaya tidak bergerak ketika ikan lele melakukan proses pemijahan, seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu pemilihan induk. Jadi pada pemilihan induk ini sangat penting ya, karena dalam tahap ini yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pemijahan, seperti itu. Untuk pemilihan induknya, untuk induk yang matang gonat itu, untuk yang betina itu perutnya itu membesar, dan jika kita raba itu terasa lembek pada bagian perut bawahnya. Untuk yang jantan, ciri-ciri untuk induk yang matang gonat itu pada bagian punggungnya itu berwarna kemerahan. Warnanya kemerahan, badannya panjang, dan gerakannya sangat lincah kalau untuk yang jantan, seperti itu. Untuk umurnya ini minimal 1 tahun ya, minimal 1 tahun untuk umur induknya yang sudah bisa kita pijahkan, seperti itu. Dan untuk pada bagian lubang genitalnya itu biasanya terlihat kemerahan untuk bagian betina, dan jantan juga seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu proses pemijahannya itu sendiri. Jadi untuk proses pemijahannya itu kita lakukan 1:1. 1:1 itu misalkan bobotnya 1 kg untuk jantan, yang betina juga 1 kg. Terus selama pengangkutan induk dari kolam induk ke kolam pemijahan itu sebaiknya melakukan ember dan menggunakan kain untuk menutup si ikannya supaya tidak lompat. Karena kalau ikan itu lompat, maka saraf pada tubuhnya itu akan terganggu. Karena ikan itu jatuh, saraf yang dalam tubuhnya itu akan terganggu dan menyebabkan ikan itu gagal dalam memijah, tidak mau memijah, seperti itu. Nah, biasanya petani ini kan rata-rata untuk penanganannya, handlingnya itu kurang baik, makanya banyak yang sering jatuh, seperti itu. Setelah itu kita lakukan penutupan pada bagian atasnya. Setelah kita lakukan pencampuran, kita tutup bagian atasnya supaya gelap, dan setelah itu kita masukkan batu bata bakar. Nah, jadi tujuan dari pemberian batu bata bakar ini untuk merangsang feromon. Jadi feromon itu adalah gairah untuk memijah, seperti itu, memakitkan gairah untuk memijah si induk tadi, induk jantan dan induk betina. Jadi kita masukkan saja batu bata yang sudah dibakar, seperti itu.
Untuk selanjutnya yaitu pengangkatan induk. Jadi selama proses pemijahan tadi itu berlangsung selama 24 jam. Jadi pada sore hari kita masukkan induknya, pada keesokan harinya, paginya baru kita angkat. Jadi proses pengangkatan induk ini bersamaan dengan proses pengangkatan kakaban yang sudah dipenuhi telur. Jadi kita lihat dulu kakabannya sudah ada telurnya atau belum. Kalau sudah ada, baru bisa kita angkat seperti itu. Dan indukannya juga kita angkat. Untuk indukannya kita taruh kembali ke kolam induk. Untuk kolam induknya lebih baik itu kita pisahkan jantan dan betinanya supaya tidak memijah secara eksternal, itu secara massal seperti itu. Dan untuk telurnya kita pindahkan ke dalam bak media penetasan. Setelah kita angkat, kita pindahkan telurnya atau kakabannya ke media penetasan yang sudah sebelumnya kita siapkan tadi. Nah, jadi ini. Jadi kita telur yang tadi kita dari bak pemijahan kita taruh ke bak penetasan. Kita taruh ke bak penetasan dan kita tunggu selama 24 jam. Oh ya. Jadi setelah dari bak pemijahan tadi, kalau bisa kita balik posisinya kan, misalkan kakabannya seperti ini sebelumnya. Ya kan sudah ada telurnya, bawah juga sudah ada telurnya. Kalau bisa kita balik ke setelah masuk ke bak penetasan seperti itu, kita balik. Setelah itu kita tunggu selama 24 jam. Penelitian yang saya lakukan sebelumnya itu saya pernah mengecek telur itu selama setiap jam. Jadi selama 24 jam itu setiap jamnya saya cek perkembangan dari telur ikan lele. Jadi telur ikan lele ini menetas itu dimulai dari 18 jam. Jadi dalam waktu 18 jam itu sudah mulai menetas sampai waktu 24 jam. Nah, jadi setelah 24 jam kakaban ini bisa kita angkat. Kakabannya kita angkat. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar. Ini ada busanya ya, ada gelembung-gelembung pada bagian atasnya. Kenapa ada gelembung ini? Karena biasanya kalau yang muncul gelembung ini sangat banyak, itu biasanya telur yang tidak terbuah itu cenderung lebih banyak, dan ini bisa membuat air kualitasnya menjadi buruk seperti itu dan jelek. Nah, gimana sih misalkan petani nanya gimana cara menanganinya air yang jelek ini. Nah, kalau untuk menangani air yang jelek seperti ini, kita buka saja outletnya. Jadi bagian outlet itu kita buka, tapi kita selimuti atau kita saring dengan saringan yang halus supaya larvanya tidak lolos. Nah, kita buang sekitar 30%-an lah, 30%-an kita buang dan kita kotor air baru lagi. Kita masukkan air baru lagi. Sekitar 30% saja yang dibuang. Setelah itu jika ada telur yang jatuh ke bawah pada dasar, nah itu bisa kita gulung menggunakan cacing sutra nantinya. Jadi cacing sutranya kita sebar secara merata. Nah, cangkang-cangkang telur itu akan dimakan oleh si cacing sutra tersebut. Seperti itu. Oh ya, catatan sedikit sebelumnya di proses pemijahan, jika ada telur yang menggumpal di bawah, itu jangan dimasukkan juga ke dalam bak penetasan, karena telur yang menggumpal itu sekitar 70% itu tidak jadi atau gagal atau tidak fertil. Nah, lebih baik dibuang saja daripada membuat air di kolam penetasan itu menjadi buruk kualitasnya seperti itu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin sedikit tambahan
dalam handlingnya ya, handling dan proses pemindahan ya. Untuk handlingnya itu sebelum indukan masuk ke kolam pemijahan itu harus diperhatikan sekali, karena jika ikan itu jatuh itu akan saraf-saraf pada tubuh ikan itu pasti akan terganggu dan membuat si indukan tidak akan memijah seperti itu. Satu lagi tambahannya pada bagian pemindahan telur, karena ini juga sangat rentan ya. Untuk pemindahan telur itu kenapa dibalik? Karena untuk meratakan, karena biasanya pada bagian atas, pada bagian atas kakaban itu cenderung lebih sedikit telurnya dibandingkan pada bagian bawah kakaban. Nah, jadi alangkah lebih baik kita balik untuk lebih terkena air, karena jika telur ini tidak terkena air seutuhnya, maka proses dari pembuahan di dalam telur itu tidak akan optimal seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.